Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Mas Blangkon dan Suara Rakyat Pontang. Kali ini saya mewakili Suara Rakyat Pontang. Kita akan mengunjungi seluruh calon kepala desa yang ada di Desa Pontang, dan kita akan coba wawancara mengenai visi dan misi. Jadi teman-teman semua bisa tahu tentang visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa yang nantinya akan kita pilih di tanggal 25 November 2021, kira-kira 3 hari lagi ya teman-teman. Jadi bisa memanfaatkan, silahkan pelajari visi dan misi dari masing-masing kepala desa Pontang, lalu tentukan pilihan Anda berdasarkan hati nurani Anda. Oke, terima kasih dan ikuti terus perjalanan kita bersama dengan Suara Rakyat Pontang. Terima kasih. Ya teman-teman, selamat malam. Jadi kali ini Suara Rakyat Pontang bersama saya juga Mas Blangkon, kita mengunjungi dan silaturahmi ke semua calon kepala desa yang ada di Desa Pontang. Dan kali ini saya bersama dengan Bapak Sujono yang selaku calon kepala desa Pontang dengan nomor urut 1, Pak. Iya, nomor urut 1. Kita coba akan tanya-tanya dulu. Jadi dari kepala desa 4 calon kepala desa nantinya teman-teman bisa melihat visi dan misi masing-masing, dan mungkin bisa juga sebagai bahan pertimbangan dan edukasi untuk bisa menentukan calon kepala desa. Oke, sekarang kita langsung sama Pak Jono. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Jono, kira-kira visi dan misi sendiri jenengan selaku kepala desa Pontang. Iya, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman SRP. Yang jelas visi misi kami nomor 1 yaitu mau menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan pemerintahan yang bersih, terus terbuka, transparan, dan akan melayani pelayanan yang prima. Ya, itu dan nomor 2 yaitu akan memulihkan ekonomi pedesaan yang mana kemarin terhambat oleh COVID-19. Ya, itu yang jelas ekonomi masyarakat Desa Pontang yang jelas sangat menurun. Jadi kami punya tujuan untuk memulihkan perekonomian khususnya masyarakat di Desa Pontang. Ya. Terus itu misinya ya, Nggih. Tapi kalau untuk visi mungkin secara garis besarnya? Secara garis besarnya yaitu nanti termasuk dari pemerintahan desa, yaitu nanti akan kita tata kembali tentang susunan SOTK, yaitu akan kita terapkan, yaitu SOTK yang sebenarnya dan yang berkualitas. Ya, oke. Itu tentang pemerintahan desa dan tentang ekonomi masyarakat, yaitu mungkin akan kita mengangkat yaitu ekonomi pedesaan, yang mana kita kan sudah mempunyai maksudnya masyarakat desa kan sudah mempunyai kegiatan-kegiatan atau perusahaan-perusahaan kecil, usaha kecil, yang mana usaha kecil itu yang hampir tenggelam itu mungkin akan kami angkat kembali lewat pasar desa, yang mana pasar desa pun juga kita punya angan-angan kemarin yang sampai hari ini belum bisa terlaksana, yaitu tentang menata pasar desa. Itu termasuk dasar dari peningkatan ekonomi desa. Oh gitu. Nah, pasar desa itu nanti rencananya ditempatkan di mana? Tetap di situ, namun aturannya, tatanan itu yang pasar desa Pontangnya ya. Pasar desa Pontang itu yang mana tatanannya yang kurang baik, yang mana mulai dulu coba seperti itu, yang mana ternyata pasar desa di dalamnya itu kan termasuk banyak yang dikuasai oleh satu orang. Jadi termasuk orang lain, khususnya orang Pontang itu banyak yang nggak kebagian tempat, yang mana tempat penjualannya di jalan-jalan. Itulah yang akan kami tata, kalau bisa seluruhnya masuk di dalam pasar. Pasar. Selain itu kira-kira program kerja yang paling signifikan kira-kira setelah Bapak nanti untuk selesai menjabat ini apa Pak?
yang jelas program kalau Mungkin saya jadi sekarang- unggulan nggih, menjadi sekarang unggulan kan Bapak. belum menjabat. Kalau selesai Nggih. menjabat ya jelas ya, tidak waktu menjabat. Nggih, waktu waktu menjabat. menjabat tidak selesai menjabat itu waktu menjabat mungkin nanti program yang kita yaitu tentang pasar, 2 untuk membenahi BUMDes, yang mana sebetulnya BUMDes itu kan tulang punggung Iya. dari perekonomian desa. Namun hari ini BUMDes nampaknya berhenti, jadi akan kita tumbuhkan lagi, yang mana yang jelas kita ganti personalnya. Personal. Nah, mungkin yang terakhir nih, Bapak Sujono, kira-kira nih pesan buat warga masyarakat Desa Pondang, apa kira-kira nanti pada saat pemilihan? Terima kasih kalau pesan dari warga masyarakat Desa Pondang, yang mana waktu nanti tanggal 25 November yang akan datang, hari Kamis itu, kami memohon kepada masyarakat Desa Pondang secara keseluruhan, mari kita gunakan hak suara kita, dan itu pun harapan kami jangan ada satupun yang golput, harapan kami itu. Iya. Itu ada, dan mari kita ciptakan Pilkades Desa Pondang mencapai damai. Oke. Nah, itu tadi teman-teman. Mungkin nih dari Ibu selaku istri dari Bapak, kira-kira gimana tanggapannya, atau mungkin ingin memberikan sebuah tanggapan? Monggo. Nggak apa-apa Ibu. Monggo. Mboten. Mboten. Ya, teman-teman, mungkin sekian dulu jadi wawancara bincang-bincang kita dengan bincang-bincang singkat ini dengan Bapak Sujono selaku calon kepala desa Pondang dengan nomor urut 1, dan diharapkan kedepannya nanti pada tanggal 25 November di 2021 acara pemilihan kepala desa Pondang bisa berjalan lancar dan dengan damai. Oke, sekian dulu dari Suara Rakyat Pondang. Terima kasih dan selamat malam. Ya, sekarang sudah sampai rumahnya Mas Anton, perwakilan dari Suara Rakyat Pondang. Tadi sudah keliling-keliling ke seluruh calon kepala desa di Desa Pondang. Ya, sekarang mau tanya tanggapan Mas Anton tentang visi dan misi. Monggo. Oke, terima kasih atas datangannya dari SRP Suara Rakyat Pondang. Jadi kami nomor urut 2 untuk paslon Pilkades Desa Pondang mempunyai visi, yaitu bergotong royong membangun desa yang jujur, yang adil, yang sejahtera, yang berakhlak mulia serta berbudaya. Itulah adalah visi dari kami, yaitu bergotong royong membangun desa yang adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia. Itu yang kami inginkan, Mas Andi, untuk visi Dan kami. misi. Ya. Jadi kalau misinya sangat banyak sekali. Jadi yang visi yang terutama yang seperti itu. Jadi bergotong royong, kita utamakan gotong royong, tidak hanya mengambil satu keputusan cuma dari salah satu sisi. Karena apa? Kalau tidak gotong royong, kita tidak sama-sama, kita akan tidak mengerti apa itu, wilayah mana yang butuh, lah itu kita tidak tahu. Jadi kita harus bergotong royong, bersama-sama membangun desa. Kemudian yang adil, maksudnya dalam segi apapun itu harus adil. Jadi dari segi pembangunan ataupun dari segi nopo kemauan itu harus adil antara wilayah dusun kerajaan, dusun tengah ataupun dusun utara. Kemudian sejahtera, kita menginginkan masyarakat ini di Desa Pondang itu sejahtera, perekonomiannya maupun yang lain-lainnya, terutama pertanian. Kita menginginkan investor-investor yang masuk ke dalam di Desa Pondang, terutama di bidang pertanian, karena mayoritas untuk masyarakat di Desa Pondang adalah mayoritas pertanian. Sehingga kalau ada investor, entah itu bagian pembenihan ataupun bagian tentang jual beli yang ada kontraknya, itu kan lebih enak. Kemudian untuk fasilitas kami memadai terkait dengan adanya pupuk subsidi yang
saat ini terkendala. Oh iya, memang iya. Itu gimana agar masyarakat kecil itu bisa merasakan kelancaran dari distribusi pupuk. Ya, sejahtera. Kemudian yang berbudaya, budaya yang ada di Desa Pontang itu juga banyak dari segi kesenian ataupun dari segi wilayah. Di wilayah masing-masing wilayah itu juga beda. Pontang Krajan Barat, Pontang Krajan Timur, Pontang Tengah Barat ataupun Pontang Tengah Timur, kemudian Pontang Utara Dadapan ataupun Pontang Utara Lor Gunung itu juga beda. Jadi itu yang menjadi seni, gimana mencorakkan wilayah Desa Pontang itu yang beragam jenisnya, gimana agar menjadi satu, yaitu Desa Pontang. Kemudian seni-seni yang lain, seni budaya ataupun seni paguyuban yang ada, kayak jenis jaranan, kemudian ada wayang kulit, kemudian ada jaranan buto dan reog. Nah, itu budaya-budaya yang ada di kita harus dilestarikan. Kemudian gimana paguyuban itu bisa berjalan. Terus ada lagi jenis kesenian yang saat ini ada itu selawat, kemudian selawat gandrung, kemudian wayang punyanya Ibnu itu kan juga ada. Gimana cara melestarikan. Terkait pembangunan. Ya itu tadi, untuk pembangunan yang saya inginkan itu menitik beratkan kepada wilayah-wilayah mana yang dianggap lebih untuk saat ini, lebih untuk dalam hal pembangunan, terutama dalam musim penghujan, yang terutama adalah Pontang Krajan kalau musim penghujan. Kalau kita melihat dari letak geografis banjir, kita utamakan adalah gorong-gorong itu di Desa Krajan. Itu seperti itu untuk pembangunan. Untuk saat ini kalau kita mengandalkan dari DD ataupun ADD, kayaknya kita juga lama dalam tahap pembangunan. Makanya yang kita butuhkan adalah pergerakan cepat itu dari mana. Ya, makanya kita juga ingin kerjasama dengan anggota dewan yang ada di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ataupun di tingkat RI untuk membantu kami terkait dengan pembangunan. Seperti itu. Kemudian kami sendiri dari calon nomor 2 itu juga yang paling muda sendiri, yang paling ganteng dewe pastinya. Yang paling ganteng dewe yang pastinya, yang insya Allah untuk umur kita masih muda sendiri, sehingga kami masih butuh pengetahuan dari semua kalangan masyarakat untuk gimana supaya saya itu bisa berjalan seiringan dengan masyarakat yang ada. Kita butuh pengetahuan, kita butuh dukungan, butuh masukan dan lain sebagainya. Sehingga untuk akhlak mulia yang divisi yang terakhir kita inginkan berakhlak mulia, kita menginginkan generasi penerus Desa Pontang itu berakhlak karimah, mulia. Mengharapkan meskipun kita masih muda, kita bisa merangkul pemuda-pemuda yang ada di Desa Pontang agar supaya ikut serta dalam mencanangkan visi masyarakat yang berakhlak mulia. Yaitu dengan jalan apa? Di kita banyak sekali tempat ibadah, kemudian pengajian, kemudian tempat untuk istighosah, sholawatan. Kita ajak pemuda-pemuda supaya saling mengisi. Nah, dari situlah terciptanya akhlak mulia untuk masyarakat Desa Pontang. Kita mulai dari yang terkecil. Mungkin itu Mas Andi. Sampun. Kami. Oh, visi dan misinya ya. Iya. Nah, monggo Mbak Mega selaku istri dari Mas Anton memberi tanggapannya. Ya, terima kasih untuk kedatangannya di kediaman kami. Sebelumnya apa yang sudah menjadi cita-cita atau keinginan dari Bapak Anton Afriyono, saya sebagai istrinya hanya bisa mendukung dan mendoakan supaya apa yang menjadi keinginan baik beliau bisa terlaksana dengan lancar, dengan sukses, tanpa hambatan suatu apapun.
Mungkin sudah itu aja. Monggo, terima kasih atas penyampaian visi dan misi dari Pak Anton nggih. Oh, paling 6 dewi nih. Nomor pinter Mas? Nomor Oh, 2. nomor 2, mantap, nomor 2. Damai. Ya, sekian dari Suara Pondang, selamat sore. Selamat sore. Ya, teman-teman, sekarang saya mewakili Suara Rakyat Pondang bersama dengan Mas Blangkon juga. Jadi kita kali ini mengunjungi calon dari Kepala Desa Pondang. Karena tujuannya adalah yang pertama kita silaturahmi, dan kemudian yang kedua kita juga ingin tahu visi dan misi dari masing-masing calon Kepala Desa Pondang yang nanti teman-teman sendiri juga bisa menentukan pilihannya. Dan mungkin nanti kita akan minta juga kesan dan pesan dari Bapak calon Kepala Desa. Nah, sekarang yang pertama kita sedang bersama dengan Pak Hadi Suprayitno, calon Kepala Desa Pondang. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Hadi, kira-kira visi dan misi jenengan gimana untuk kedepannya di Desa Pondang ini? Ya, terima kasih dari teman-teman dari SRP, Oke. Suara Rakyat Pondang. Saya selaku calon Kepala Desa Pondang, nama Hadi Suprayitno, dengan nomor urut 03. 03 ini. Saya mengedepankan kalau memang saya bisa terpilih, Oke. tetap saya mengedepankan kepentingan masyarakat Desa Pondang. Kalau dari teman-teman SRP, tanya kaitan visi dan misi. Oke. Visi dan misi, kemarin saya jelaskan sudah waktu kampanye monologis waktu di kantor desa. Oke. Kalau memang dari teman-teman dari SRP mau tanya visi dan misi, ya tetap saya sampaikan ke jenengan semua selaku Terima kasih. SRP. Oke. Visi dan misi calon Kepala Desa Pondang periode 2021 sampai 2027. Oke. Dengan nomor urut 03, nama Hadi Suprayitno. Mohon maaf Oke. karena mata Iya. agak buram. Oh, nggih, mboten napa-napa, Pak. Tuh, visi dan misi calon Kepala Desa Pondang. Gotong royong membangun desa untuk Pondang berjaya. Visi. Gotong royong membangun desa untuk Pondang berjaya. Misi. Transparansi. Mengedepankan musyawarah, keterbukaan, jujur, dan amanah dalam bidang pemerintahan desa, bidang anggaran, dan birokrasi untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. 2. Aspirasi. Membangun komunikasi terbuka, peduli, tanggap terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. 3. Kekeluragaan, menciptakan suasana harmonis di lingkungan birokrasi dengan masyarakat, sehingga terbangun suasana yang kondusif di masyarakat secara umum. 4. Religius, meningkatkan aktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis sehingga menjadi budaya yang baik di lingkungan kehidupan masyarakat. 5. Berprestasi, menjadikan Desa Pondang berprestasi melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan potensi yang ada di masyarakat. Mutu, Pondang hari esok harus lebih baik daripada hari ini atau hari kemarin. Wujud program. 1. Musyawarah mufakat dalam setiap kegiatan. 2. Penerapan program-program kemasyarakatan secara terprogram dan terbina, yaitu lembaga-lembaga desa, 1 LPM, 2 PKK, Karang Taruna, KTH, BUMDes, kelompok tani, dan organisasi masyarakat. 3. Mengadakan program-program nyata untuk membangun komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat. Koordinasi dengan Babi Kantikmas, Babinsa, tokoh masyarakat, ormas, dan lain-lain. 4. Peningkatan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan dengan nuansa kekeluargaan dan kemasyarakatan. 5. Merancang program-program nyata dalam upaya pemberdayaan potensi-potensi desa dengan terpacu pada target prestasi
pembinaan potensi kepemudaan, paguyuban, seni budaya, kelompok tani, dan organisasi masyarakat lainnya. Di dalam visi misi dan saya, ini ada satu pantun. Saya bacakan. Nggih. 1. Aku tuku jenang, kakang mesti setuju. Aku niat berjuang, supaya Pontang luwih maju. Amin. Kalih. Tuku sukun, tukune nggih tebe, Mas. Teng Rembangan. Aku tuku sukun teng Rembangan, guyub rukun minangka modal pembangunan. Nggih. 3. Suket ijo nang pinggir sumur. Desane maju, rakyate Pontang luwih makmur, Mas. Amin. Sekawan. Semangat pantang mundur, rakyat Pontang semakin makmur. Gangsal. Tuku glali budal ini tebih, tumbase teng bulu. Kayak liwate nang jeglongan 1000. Tuku glali nang pasar Ambulu, liwate jeglongan 1000. Ojo lali tanggal 20, bulan iki November, taune 2021. Nyoblos nomor telu. Maju bersama untuk Pontang berjaya. Ya, oke. Nggih. Niku Terima kasih visi misi nggih. visi misi Visi-misi, kalian ya. pantun. Bila mana nanti saya sebagai terpilih Nggih. calon kepala desa nomor urut 3, tetap saya mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Iya, betul. Itu yang saya bisa sampaikan. Nggih. Bila mana ada kekurangan, tutur kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi. Tadi itu adalah visi dan misi dari Pak Hadi Suprayitno selaku calon kepala desa Pontang, dengan utamanya adalah mengedepankan kepentingan masyarakat ya. Nah kemudian mungkin Pak untuk terakhir kali bisa disampaikan mungkin pesan-pesannya untuk masyarakat nanti gimana pada saat proses pemilihan nanti? Pada saat pemilihan besok pada tanggal 25 Nggih. bulan 11 2021, ya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan masyarakat dari 4 kandidat itu tetap damai, Iya. tentram. Mudah-mudahan tidak ada gesekan-gesekan. Yang penting mari bersama bersatu untuk Pontang Membangun Pontang. Nggih. maju. Iya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Hadi Suprayitno. Nah, teman-teman sekian dulu untuk wawancara kita dengan Bapak Hadi Suprayitno selaku calon kepala desa Pontang dengan nomor urut 3. Terima kasih, sekian dan selamat sore dari Suara Rakyat Pontang. Semangat. Jarinya. Semangat. Nomor 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kali ini kita sudah sampai di kediaman Pak Harno selaku calon kepala desa paslon nomor sekawan nggih, nomor 4. Bahasa Indonesia, Mas. Nomor 4. Jadi kita ke sini untuk perwakilan Suara Rakyat Pontang untuk menanyakan visi misi dan sekalian jagongan. Ngoten nggih. Monggo Pak Harno menyampaikan visi misi. Terima kasih atas waktunya. Saya dari calon nomor 4, sedulur Harno, nama lengkap Sugiharno, menyampaikan visi dan misi untuk calon kepala desa periode 2021-2026. Visi dengan bergotong royong membangun desa Pontang yang maju, agamis, nasionalis, dan berbudaya. Misi jujur, transparan, merakyat. 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata di semua dusun dengan maksimal. 3. Melayani masyarakat di bidang pemerintahan desa yang baik dengan hati yang ikhlas. 4. Menciptakan kondisi masyarakat yang cerdas, aman, tertib, guyub rukun, yang berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. 5.
mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. 6. Tidak mengumbar janji, yang penting aksi. Visi dan misi ini akan saya jabarkan dalam program pembangunan dalam rencana strategi 6 tahun mendatang, yakni sebagai berikut. 1. Kerja pemerintahan. 2. Pembangunan prasarana atau infrastruktur. 3. Pembinaan kemasyarakatan. 4. Pemberdayaan kemasyarakatan. Dalam program tersebut, ini saya jabarkan: 1. Bidang kinerja pemerintahan penyelenggara pemerintahan desa. A. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa yang memadai. Ini sarana prasarana pemerintahan desa. B. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. 2. Pembangunan prasarana atau infrastruktur. Pembangunan pemeliharaan drainase jalan desa. B. Pembangunan jalan usaha tani atau lingkar pertanian. C. Pemeliharaan saluran irigasi. D. Revitalisasi lapangan olahraga dan kesenian. Ini saya bacakan biar enak. 3. Pembinaan kemasyarakatan. A. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ketentraman umum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Arahnya adalah pembangunan pos kamling. B. Penguatan sistem keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat. C. Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana. Artinya setiap desa harus ada semacam untuk mengelola bantuan sosial dalam bencana, itu harus ada. D. Pembinaan lembaga atau kelompok masyarakat bidang keagamaan dan kebudayaan. D. Pembinaan lembaga kelompok masyarakat, sudah itu tadi, maaf. E. Pembinaan lembaga kepemudaan dan olahraga. 4. Pemberdayaan kemasyarakatan. Peningkatan sistem pengelolaan produksi tanaman pangan. Ini berupa peralatan, ya, sarana prasarananya pengelolaan pertanian. Jadi ini diharapkan petani tidak hanya habis panen langsung dijual, biar ada nilai tambah. Bagaimana produk itu atau dari hasil pertanian itu diolah lagi, ini juga akan menumbuhkan perekonomian dan menambah lapangan pekerjaan baru. B. Pembinaan dan pemberdayaan produksi peternakan dan sarana budidaya ternak. Ini. C. Penguatan ketahanan pangan dan produksi pertanian. D. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. E. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat secara maksimal. F. Penguatan BUMDes, badan usaha milik desa. G. Pemberdayaan UMKM. H. Pembentukan komunitas peduli lingkungan. Dari semua apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya satu kalimat, yaitu yang saya gunakan dalam slogan saya adalah Noto Deso Hambangun Negoro. Semua yang saya sampaikan itu hanya satu kalimat ini. Yang artinya begini,
sedulur Harno, noto desa ini jelas menata desa sesuai dengan ya apa itu undang-undang pemerintahan desa, minimal standar, syukur kalau ditingkatkan. Hambangun negoro, hambangun negoro, ini sama aja bangun negoro. Artinya kalau kita kebanyakan orang memakai hambangun projo. Hambangun projo itu saya kalau terpilih sebagai kepala desa, ini tidak hanya membuat sejahteranya pemerintahan desa, mulai dari RT, kepala desa sampai dengan RT. Ini tidak. Ini kalau hambangun projo itu yang dipikir hanya sejahteranya pemerintahan desa, mulai dari kepala desa sampai dengan RT. Rakyat ini akan diabaikan. Lain halnya kalau hambangun negoro, pemerintahan komponen desa semuanya diharapkan sejahtera, ya. Kemudian rakyatnya juga ikut sejahtera. Artinya kita memperhatikan rakyat, tidak hanya memperhatikan perangkat desa saja. Itu visi dan misi saya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sedulur Harno nomor 4. Besok Kamis pagi dimulai jam 7 sampai dengan jam 12. Ikut mensukseskan Pilkades dengan apa itu parian saya 44 gulipat nomor 4 pilihan yang tepat, yang jelas itu mengedepankan musyawarah dan mufakat agar bisa untuk sangu di akhirat, yang terakhir tidak akan minggat. Terima kasih. Yuk, sekian pembahasan dari Pak Harno atau penyampaian visi-visi. Monggo Bu sakit menyampaikan. Mboten. Ya, sudah untuk kali ini SRP sudah jalan-jalan ke seluruh calon kepala desa yang ada di Pondang. Ojolali tanggal 25, oke? Oke, tapi saya tambah sedikit ya. Apa itu hidup SRP semakin jaya. Amin, Ya, amin, amin. Ya, berjalanlah pada jalur yang benar, netral dalam hal politik. Mantap. Dadah. Salam nomor 4. Salam nomor 4. Dadah. Oke. Ya teman-teman, sekian dulu perjalanan kita bersama dengan Suara Rakyat Pondang. Saya Mas Blangkon dan juga Suara Rakyat Pondang mengenai wawancara kita tentang visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa yang ada di Desa Pondang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dan ini bisa dijadikan sebagai edukasi atau pelajaran juga buat teman-teman. Dari visi misi ini teman-teman bisa menilai dan memilih calon kepala desa yang terbaik buat desa kita. Mudah-mudahan kedepannya siapapun yang terpilih akan menjadi amanah dan menjadikan kepala desa yang terbaik serta mampu membangun desa ini dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya Mas Blangkon bersama dengan Suara Rakyat Pondang. Sekian dulu, selamat malam dan Rahayu Sagung Tumati.